Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Defense, Anda sedang mendengarkan Renungan Sore edisi Senin 29 Agustus 2022. Dan kita mau melanjutkan bacaan Roma pasal 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami ya Bapa, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami, memahami, mengenal Engkau ya Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan menolong kami demi Kristus. Amin. Ayat yang keempat adalah lanjutan dari ayat yang ketiga terkait dengan isinya Injil. Ada dua bagian ya. Injil itu ayat yang ketiga adalah tentang anaknya yang, ini bagian yang pertama. Ini Injil kan tentang anaknya. Ada dua bagian tentang anaknya. Ini yang pertama, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kita sudah bicarakan di renungan kemarin. Dan yang sekarang kita mau bicarakan, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi Injil itu adalah tentang Yesus Kristus anak Allah yang memang diperanakan dari keturunan Daud. Itu menunjukkan janji-janji yang diberikan oleh para nabi itu digenapi oleh Yesus Kristus. Frase diperanakan dari keturunan Daud itu menggenapi janji-janji para nabi. Sehingga Yesus Kristus ini adalah sosok yang dijanjikan oleh para nabi. Ratusan ribuan tahun yang lalu sudah dijanjikan, dan sekarang ini datang janjinya. Sang janji ini datang gitu. Sehingga kalau orang bilang orang Kristen itu membuat nabi jadi Tuhan, ya kan? Orang Kristen itu sesatnya di mana? Sesatnya ada di kalau sebenarnya Yesus itu nabi, Isa itu nabi saja dan bukan Tuhan. Itu kan cuma orang Kristen yang buat. Enggak. Itu bukan begitu, karena sosok ini sudah dijanjikan. Dan ini sang terjanji yang datang dari keturunan Daud. Loh, tapi kan itu manusia. Nah, ayat yang keempat menjawab hal itu. Tapi ayat yang ketiga jelas untuk menunjukkan bahwa yang nabi janjikan, para nabi janjikan, ini sosoknya. Dan yang memang para nabi janjikan itu bukan manusia biasa. Seperti Daniel misalnya, kita bilang Daniel 7 katakanlah ya. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Sosok yang dijanjikan ini adalah sosok yang menerima penyembahan dan penghormatan dari seluruh, bukan hanya dari seluruh Israel ya, tapi dikatakan di sini diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi padanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Manusia biasa siapa yang dijanjikan seperti ini? Tidak ada. Maka para ahli Taurat dan orang Farisi ketika mendengar Yesus berbicara bahwa dia adalah anak manusia, itu menunjukkan ke sini Daniel 7 ayat 13 dan 14 menunjukkan janji itu. Dan ada banyak kali pemerintahan di pundaknya, pemerintahannya kekal. Ini diturunkan dari keturunan Daud, diperanakan dari keturunan Daud. Tapi kemudian Paulus meneruskannya, ada bagian yang kedua. Menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Artinya bukan hanya janji-janji yang digenapi, tetapi Yesus sendiri menunjukkan bahwa kematian tidak dapat menahannya, kematian tidak dapat mengungkungnya, kematian tidak dapat menelannya. Manusia biasa mana yang menyatakan hal ini? Tidak ada. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada pemimpin agama manapun yang menyatakan dan membuktikan bahwa memang kematian tidak bisa
mengalahkannya? Hanya satu, Yesus Kristus. Sehingga kita tahu di sini Paulus menyatakan bahwa Injil itu adalah tentang anak Allah yang dijanjikan, dinyatakan, diperanakan dari keturunan Daud. Inilah orang yang menggenapinya, dan bukan hanya itu, tetapi dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Roh Kudus menyatakan itu. Yesus Kristus bangkit, bahwa apa? Bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Injil itu bukan sekedar sosok Yesus yang mati di salib saja, yang menderita saja. Itu hanya setengah Injil. Injil yang penuh adalah Injil yang Yesus menderita sebagai hamba, tetapi Yesus yang juga berkuasa. Kenapa? Karena mengalahkan kematian. Yesus yang berkuasa, anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kok bisa Yesus jadi Tuhan? Bukan kok bisa Yesus jadi Tuhan seakan-akan sebelumnya dia tidak Tuhan. Yesus ini sudah dijanjikan, dan Yesus ini yang datang dari sorga, menjadi manusia, mengambil rupa hamba, mati di salib, menderita bagi dosa Anda dan saya, dan kemudian menyatakan diri bahwa akulah dia, dengan dia bangkit dari antara orang mati. Dan para rasul melihat hal ini. Kita tahu ceritanya, para rasul ini adalah orang-orang yang normal seperti Anda dan saya. Mereka melihat Yesus sudah mati, sehingga mereka kembali ke kehidupan mereka yang sebelumnya. Petrus dan teman-temannya pada waktu itu, kita tahu di Yohanes bagian akhir, Injil Yohanes bagian akhir, mereka mencari ikan. Mereka mulai kembali aktivitas sehari-hari. Kenapa? Gurunya sudah mati. Dan mereka lihat percakapan dua murid pada perjalanan ke Emmaus, yang mereka anggap Tuhan Yesus itu orang asing. Mereka menyesali, kayak mungkin agak ada kecewanya, penyesalan atau semacam itulah, yang menunjukkan bahwa ya dia sudah mati gitu. Padahal ya kan, dia melakukan banyak mujizat, padahal dia mengatakan hal-hal yang indah, mengatakan hal-hal yang powerful dari Tuhan, tentang Tuhan. Kita sudah berharap banyak gitu. Karena apa? Karena pada waktu itu orang-orang Israel menantikan sosok yang dijanjikan Daniel ini. Karena menurut perhitungan waktu, itulah waktu-waktunya yang Daniel sebut tadi, akan menerima kekuasaan yang besar, seluruh dunia akan datang mengabdi padanya itu. Mereka menantikan yang Israel sebut sebagai Mesias itu. Tapi tidak kunjung datang, dan ini sekarang sudah mati. Mereka normal para murid ini. Tapi ketika mereka lihat bahwa Yesus benar-benar bangkit, mereka berubah, sangat berubah. Kenapa? Karena akhirnya mereka melihat sendiri, ternyata Yesus seperti yang dia katakan. Apa yang dia katakan? Bahwa dialah yang dinubuatkan oleh Daniel ini, yang dijanjikan oleh Daniel ini. Sosok yang akan menerima kekuasaan yang tidak akan binasa, bahwa seluruh dunia, Anda dan saya, akan mengabdi padanya. Itu kenapa ditulis segala lidah akan mengaku, segala lutut akan bertelut. Ada dua metode, ada dua cara di mana semua lidah dan seluruh lutut akan bertelut. Metode pertama adalah metode rela, dan metode kedua adalah metode paksaan. Sepanjang sejarah manusia, Allah membuka kesempatan supaya ada metode yang pertama yang dilakukan. Kenapa? Karena ini tahun rahmat Tuhan. Tahun di mana Tuhan bermurah hati, membuka diri. Ayo datang dan akui dengan lidahmu dan percaya dalam hatimu, dan bertekuk lututlah kepada Yesus Kristus, karena dia adalah anak Allah yang berkuasa, Tuhan. Tapi kemudian ketika sejarah selesai, waktunya berakhir ya kan, karena ada deadline ya kan. Semua hal yang penting dalam hidup ini tuh ada deadline-nya. Termasuk hidup Anda dan hidup saya. Hidup kita tuh punya deadline. Di mana hari terakhir kemudian kita mati. Ada deadline-nya. Termasuk di dalamnya metode yang pertama ini. Kamu datang, akui saja Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Dia sudah, nabi-nabi sudah menjanjikannya,
Bapa sendiri sudah berbicara dari sorga, dan dia sendiri Yesus Kristus sudah menyatakan diri bangkit dari kematian. Kurang apa? Datang. Tapi ketika orang tidak datang, maka ya sudah gitu. Ketika deadline-nya ada, sudah terjadi, ya ada metodenya yang kedua, paksaan. Paksaan berarti kalau paksa tapi saya tidak mau gimana? Ini tidak bisa begitu. Itu mirip dengan seorang anak umur 1 tahun dan orang tuanya bilang, ayo jalan, jangan main pisau, ada pisau di situ, jangan main. Apa terusnya udah nggak usah dipaksain, enggak diambil pisaunya dengan paksa. Demikian juga sama. Akan ada orang-orang akan bertelut, mengakui Engkau Tuhan, tapi dengan paksaan. Tapi itu kan sudah terlambat. Karena kalau paksaan itu berarti sudah ada di dalam hukuman. Nah, itu Injil. Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa. Dia Tuhan. Sudah banyak bukti. Sehingga itulah yang Paulus tuliskan di dalam pengantar menuju kepada surat Roma 16 pasal itu, di mana dibilang aku menulis tentang Injil Allah. Tentang apa Injil itu? Tentang anaknya, tentang Yesus Kristus yang dijanjikan dan yang menunjukkan, membuktikan dirinya. Dia bangkit dari kematian. Itu yang aku tuliskan. Demikian perenungan kita pada kesempatan ini. Renungan sore Senin 29 Agustus 2022. Kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan, percaya kepada Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Pujilah Engkau demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.